Saya tidak mengungkit, cuma mengingatkan. Beda toh? Siapa selama praktek 2 bulan ini ngalami benturan, gesekan dengan saudaranya? Waktu berangkat dari sekolah, wah, akrab, rukun. Pulang jadi lain sekarang. Bertobat kamu dalam nama Yesus. Ayo bereskan. Sebelum hari kedua besok. Awas. Mungkin gara-gara sabun, gara-gara odol, saya tidak tahu gara-gara apa. Tapi yang paling besar, yang sering terjadi di antara kita, pasti gara-gara uang. Pasti gara-gara uang. Saudara, lihat. Adanya saja perkara di antara kamu sudah merupakan kekalahan. Catat baik-baik hukum ini. Jangan sekali-kali setan membuktikan kita kalah. Setuju? Celakalah kita kalau sampai setan bisa membuktikan. Nah, kamu kalah toh? Kamu kalah. Buktinya, adanya saja perkara di antara kamu. Aduh, hancur gitu. Lanjutkan nanti. Ada 2 resepnya supaya kita nggak dibuktikan kalah oleh iblis. 1. Kenapa ada human right, hak asasi manusia? Ya gara-gara orang diperlakukan tidak adil. Yang kedua, lebih gila lagi. Betul? Justru manusia maunya untung terus. Saudara, inilah kasih yang unik itu tadi. Justru ketika kita diperlakukan tidak adil, jangan sekali-kali menuntut keadilan. Kecuali datang dari yang maha adil itu sendiri. Katakan amin. Ketika kita tidak salah apa-apa, ternyata dirugikan. Jangan sekali-kali kita menuntut. Karena untuk menggenapi 1 Yohanes 3:16 tidak ada cara lain. Kita harus dimatikan. Wajib menyerahkan nyawamu untuk saudara-saudara. Saya percaya semua kita sebagai hamba-hamba Tuhan ngerti kata pengorbanan. Tapi ketika dihadapan pada fakta untuk berkorban, kenapa kita teriak-teriak? Hanya satu alasan mengapa orang masih bisa merasa sakit dan kesakitan. Satu saja, berarti dia belum mati. Titik. Betul? Kalau kita sudah mati, tidak pernah rasa sakit. Jadi, kalau kamu masih belum mati, mintalah temanmu untuk nyinggung, untuk ngejek, untuk merendahkan dirimu sampai kamu nggak rasa sama sekali. Loh, kok nggak ada yang ngamen lagi? Mintalah teman-temanmu semua sungguh sampai tidak rasa. Berarti sudah mati. Yang luar biasa, setan tidak pernah mau pakai orang mati. Betul nggak? Dia hanya mau pakai orang hidup. Maka itu kalau kita mati, setan tidak punya kuasa atas kehidupan kita. Itu prinsip Paulus dalam kitab Roma. Kapan dosa tidak berkuasa atas kita? Ketika kita mati. Itu kesimpulan seluruh 16 pasal kitab Roma itu. Mati. Tanda-tanda mati ialah tidak pernah merasakan disakiti itu sakit, dirugikan itu rugi, diperlakukan tidak adil, itu tidak adil, tidak rasa semua. Yesus mengalami itu dan dia tinggal di dalam kasih yang model itu. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu dan tinggallah kamu dalam kasihku. Apapun cara pelayanan yang kau buat, saudara boleh belajar ratusan buku dari hamba-hamba Tuhan terkenal yang sukses dan berhasil pelayanannya secara mata jasmani. Lalu saudara tiru semuanya itu. Percayalah engkau akan capek nanti niru. Karena cuma satu kunci keberhasilan kalau kita mau mati. Tinggallah kamu dalam kasihku yang seperti itu. Sulit dimengerti kasih ini. Tetapi itulah yang buat kita menang. Jadi kalau suatu hari papamu yang begitu baik. Yang selama ini kau kenal dia papa yang luar biasa. Tiba-tiba dia menghempaskan hidupmu. Demi orang-orang yang kau layani itu. Supaya kalau kita mati, orang-orang itu hidup. Janji. Jangan berteriak.
Jadilah domba bisu seperti Tuhan Yesus. Karena dari kematian keakuan kedagingan kita itu, ada benih-benih yang tumbuh di tempat pelayananmu nanti. Ini konsep yang ada. Kalau saudara baca ayat terakhir di Yesaya 53 akan ketemu. Ada kata-kata pada saat dia menyerahkan nyawanya. Maka dia akan melihat keturunannya. Apa arti kata itu? Waktu Yesus menyerahkan nyawanya, lahirlah anak-anak Tuhan, adik-adiknya ini. Luar biasa konsep itu. Tidak ada cara lain untuk kita mengalami kemuliaan tanpa remukan kedagingan kita. Tidak akan ada kemuliaan sama sekali. Kenapa tadi saya berkata, jangan harap kita ketemu malaikat di sekolah ini. Tidak. Waktu kita memuji Tuhan, semuanya seperti malaikat, luar biasa. Dalam hidup sehari-hari kita akan ketemu benturan-benturan. Terima. Dan jangan pernah menghindari dari rekan-rekanmu atau saudara-saudaramu yang dipakai untuk menyakitkan hidup. Jangan hindari itu sekali. Sebab ada kemuliaan yang luar biasa di sini. Ingat Yohanes 3:16 belum berhenti. Dan dia akan berakhir di 1 Yohanes 3:16. Kalau kita tidak mengalami penghancuran permukaan itu tidak akan terjadi. Kemuliaan yang besar. Siap mengalami kasih seperti itu? Tinggallah kamu dalam kasihku itu. Ini permintaan Tuhan Yesus. Maka kita akan alami perkara-perkara besar, perkara-perkara hebat di dalam pelayanan kita. Karena kita membiarkan dia menghancurkan kita dalam kehidupan. 2 Korintus 11. Mengapa Paulus bisa begitu bangga mendaftarkan apa yang dia alami? Maka itu calon-calon hamba Tuhan dan semua kita hamba-hamba Tuhan. Jangan hanya punya bukti dan catatan kesuksesan keberhasilan pelayanan. Tapi ingat terus semua hal yang menyakitkan kegagalan-kegagalan kita dalam pelayanan. Ingat itu. Karena itu indah. 2 Korintus 11 ayat yang ke-22. Saya akan mulai baca sampai 29. Apakah mereka orang Ibrani? Waktu itu ada banyak pengajar-pengajar palsu, penginjil palsu. Jadi keributan. Lalu orang Korintus membanding-bandingkan antara Paulus dengan hamba-hamba Tuhan itu. Apakah mereka orang Ibrani? Ya mereka tahu memang sebagai besar mereka orang Ibrani juga. Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Jadi terjadi perdebatan waktu itu. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Maksudnya dia hamba Tuhan yang luar biasa. Aku lebih banyak berjerih lelah. Bayangkan, mulai dari sini daftarnya. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali sesahan itu 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi. Dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya-bahaya di kota. Bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut. Bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Dengar. Dengan mendaftarkan kata bahaya, bahaya, bahaya. Secara manusia, bisa nggak Paulus berontak? Mana Tuhan? Mana bukti penyertaan Tuhan? Kalau aku harus mengalami bahaya-bahaya. Boleh berkata begitu sebagai manusia? Boleh. Tapi Paulus tidak. Bahayanya begitu banyak. Belum penderitaannya dari ayat yang ke-23 tadi. Belum selesai. Ayat 27. Aku
banyak berjerih lelah.